Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang orientasi pada tindakan. Untuk anggota kelompoknya, saya sendiri Rizky Dewi Lestari 0121, yang kedua Arcita Dwi Amelia 0136, yang ketiga Angger Anissa 0133, yang keempat Titania Rizky 0135, yang kelima Salma Salsabila 0150, yang keenam Erik Pravitra 0150. Jadi yang pertama terkait orientasi pada tindakan. Tindakan yang hebat itu kalau tidak dilandasi dengan strategi yang betul, maka akan sia-sia. Strategi dan juga action adalah dua hal yang penting dalam menciptakan perubahan. Strategi orientasi pada kontinuitas perubahan sekaligus harus bersifat breakthrough. Strategi yang berorientasi pada action adalah strategi yang kaya inovasi dan dilandasi oleh entrepreneurial mindset, atau yang bisa disebut cara berpikir yang entrepreneurial. Kemudian yang selanjutnya, 5 hal pegangan dalam melakukan tindakan perubahan. Yang pertama di sini, jangan abaikan strategi. Jadi di dalam suatu perubahan yang besar memang menuntut tindakan nyata, yang artinya dibutuhkan seorang eksekutor, yaitu yang menggelindingkan perubahan secara real. Orang-orang ini harus berorientasi pada tindakan atau action oriented. Namun demikian, jangan mengabaikan strategi-strategi yang ada. Kemudian yang kedua, bertindaklah seperti tikus. Yang dimaksudkan di sini adalah perbedaan antara naluri manusia dengan naluri tikus itu, perbedaannya digambarkan dengan jelas oleh Spencer Johnson dan dalam bukunya yang berjudul Womb of My Choice. Dalam buku tersebut diceritakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terprogram oleh rutinitas. Tindakan-tindakannya dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaannya. Yang artinya di sini adalah manusia itu lebih cenderung berorientasi pada masa lalu gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, warnai perubahan dengan mimpi-mimpi besar. Orientasi yang inovatif tentu menjadi dambaan bagi banyak entrepreneur, seperti seorang arsitek misalnya. Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan pada dasarnya adalah seorang pemimpi. Mimpi mereka tentang sesuatu yang harus biasanya begitu indah, dan beda mereka dengan para seniman amatir adalah mereka segera bangkit dari mimpi-mimpi tersebut dan bertindak tanpa berharap akan datangnya mukjizat begitu saja. Kemudian yang keempat, tumbuhkan kesadaran bahwa setiap awal pasti sulit. Nah, di sini adalah bahwa perubahan yang kita lakukan itu selalu dimulai dari diri kita sendiri dengan mengubah sudut pandang dan kebiasaan-kebiasaan lama. Karena biasa, maka kita akan mahir juga. Selain belum mahir pada tahap awal pun bisa jadi kita akan kesepian tanpa dukungan orang lain dan semuanya akan begitu terasa sulit. Makanya kita perlu dukungan dari orang lain untuk melakukan perubahan-perubahan di awal kita. Kemudian yang terakhir, berikanlah value bagi dunia. Misalnya dalam suatu konser yang spektakuler di Amerika, penyanyi pop klasik Josh Groban suatu ketika meminta izin pada penonton untuk memanggil seorang musisi senior. Dia adalah David Foster, musisi terkenal yang dulu sempat berjaya dengan grup band Chicago-nya. David tampil untuk bermain piano dalam konser itu, tetapi sebelum bermain, Groban menjelaskan apa arti David Foster bagi konsernya. Kemudian suatu ketika, saat sedang bersekolah drama di usia yang ke-17, David mengajak belajar rekaman. Kemudian David terkejut dan hampir tidak percaya. Rupanya David sedang mencari orang berbakat dan ia senang mendengar suara pada rekaman yang pernah dikirimkannya. Kemudian pemimpin sejati yang bisa kita ambil dari cerita barusan, pemimpin sejati selalu akan melahirkan bintang-bintang baru yang mengkontribusikan value bagi organisasi dan manusia-manusianya.
Seorang pemimpin perubahan itu akan dirasakan manfaatnya oleh orang lain kala ia mampu memberikan suatu manfaat lebih bagi orang-orang lain tersebut. Selanjutnya, jangan abaikan strategi. Suatu perubahan besar memang menuntut tindakan nyata. Artinya, dibutuhkan seorang eksekutor, yaitu orang yang menggelindingkan perubahan secara real. Orang-orang ini harus berorientasi pada tindakan. Selanjutnya, bertindaklah seperti tikus. Terdapat 3 cara. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terprogram oleh rutinitas. Tindakan-tindakan dikendalikan oleh kebiasaan. Artinya, manusia cenderung berorientasi pada masa lalu atau kebiasaan-kebiasaan. Yang kedua, keju diartikan sebagai sesuatu yang dicari manusia. Dan yang ketiga, tikus selalu digambarkan sebagai hewan yang rajin dan cerdik. Pada intinya, manusia tidak mau mencari keju hanya menunggu sampai tua, rentan, dan bodoh. Sedangkan tikus mau mencari walaupun sampai berhari-hari dengan berbagai cara. Jadi, di sini ada perbedaan antara manusia dan tikus. Kalau manusia itu tidak mau berusaha mencari, tidak mau berusaha dengan susah payah, dan hanya menunggu walaupun sampai tua, rentan, dan bodoh. Sedangkan tikus, mereka mau mencari walaupun sampai berhari-hari dengan berbagai cara, tidak hanya menunggu seperti manusia. Selanjutnya, nama saya Titania Ayu Rizkia, NPM 1701010135. Jadi, pelajaran yang bisa diambil, jangan putus asa, jangan biarkan diri Anda menjadi tua, rentan, dan bodoh dengan orientasi pada masa lalu. Beranilah bereksperimen dan mencari cara-cara baru dan bertindak seperti manusia tikus, di mana manusia tidak berdiam diri, selalu bergerak ke depan, mencari cara-cara baru dan jalan-jalan yang baru. Selanjutnya, warnai perubahan dengan mimpi-mimpi besar. Mimpi adalah sebuah gambaran ideal tentang suatu masa depan bagi para pencipta perubahan. Hasil yang diangankan sesungguhnya sudah dilihat secara real sebelum orang-orang lain melihat kenyataannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait dengan tumbuhkan kesadaran bahwa setiap awal pasti sulit. Segala sesuatu yang baru pasti tidak mudah. Perubahan selalu dimulai dari diri kita sendiri dengan mengubah sudut pandang dan kebiasaan-kebiasaan lama. Pada tahap awal bisa saja Anda akan merasa kesepian, tanpa dukungan orang lain, seperti kata pepatah lama. Masih ingat waktu mulai pertama kali belajar untuk naik sepeda? Tentu kita mengalami berbagai perasaan, bahkan sesekali kita terjatuh. Belajar mengemudikan mobil sama saja, gugup, bingung, panik, nabrak, mundur di tanjakan, menabrak garis pemisah tanpa kendali, salah menginjak pedal gas, salah memindahkan gigi berseling, demikian seterusnya. Tapi karena terbiasa, akhirnya Anda mahir juga. Anda sekarang begitu lincah di jalan raya, menyalip kendaraan lain, bahkan parkir di lorong yang sempit dan sulit sekalipun. Anda mampu memperlakukannya dengan mudah dan cermat. Selanjutnya, saya Arsita akan menjelaskan tentang berikanlah value bagi dunia. Pemimpin sejati selalu akan melahirkan bintang-bintang baru dengan mengkontribusikan value pada organisasi dan manusia-manusianya. Seorang pemimpin perubahan akan dirasakan manfaatnya oleh orang lain, kala ia mampu memberikan suatu manfaat lebih bagi orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.